Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Sidik Al-Amin dan teman-teman saya. Nama saya Nur Latifatul Aini dari nomor absen 08. Nama Amida Laili Musdalifah dari nomor absen 35. Nama saya Nikma Aulia Mumtazah, nomor absen 27. Kami kelas 1E Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, Jawa Timur. Kami selaku kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan yang pertama, konsep dan tujuan negara. Yang kedua, konsep dan urgensi dasar negara. Yang ketiga, sumber sebagai dasar negara. Yang keempat, esensi dan urgensi sebagai dasar negara. Dan yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, konsep dan tujuan negara. Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state dan staat. State berasal dari bahasa Inggris, staat berasal dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat, yaitu bahasa Perancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup di dalam suatu kawasan. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu ada 3. Yang pertama, masyarakat, kedua, wilayah, dan yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Masyarakat atau rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu negara tanpa rakyat. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara. Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi menjadi 2 bentuk. 1. Negara kesatuan atau unitarianisme, bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 macam sistem pemerintahan, yaitu negara kesatuan dengan sentralisasi atau dipimpin oleh pemerintahan pusat, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau pemerintahan di wilayahnya sendiri. Yang kedua, negara serikat. Bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada awalnya, negara-negara bagian tersebut adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dan dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Di samping 2 bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Monarki, model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. 2. Oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, demokrasi, bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan dan kekuasaan rakyat serta kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Tujuan NKRI termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita dasar, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut a basic norm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan persatuan sistem norma dalam masyarakat. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara setaat fundamental yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya didapat dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai filosofi Grundslag dari negara ideologi negara Staatsit. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pemimpin MPR dari tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kebangsaan menurut alam Pancasila sebagai berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dengan bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. B. Nilai-nilai universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. C. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengangkat kuat dalam lingkungan pergaulan kemanusiaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia. D. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. E. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung bahwa makna Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
Yang pertama yaitu esensi Pancasila. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama institusional atau kelembagaan, dan yang kedua human resource, personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. 1. Bidang politik. Implementasi dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. 2. Bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup gotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan individualistik dan materialistik. Strategi yang harus dilaksanakan dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan pada pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bidang Hankam. Bela negara, pertahanan, dan keamanan negara adalah ketiga istilah yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terkandung dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.